merencanakan keuangan itu sebenarnya tidak sesulit itu gitu ya. Iya. Karena kan sebenarnya kita memang butuh kata disiplin itu ya. Disiplin menyisihkan gitu kan, bukan menyisakan ya, Iya, iya. gengs gitu kan. Nah, generasi sandwich ini, apa yang menjadi penting dan harus diperhatikan dalam merencanakan keuangannya, Valen? Oke, lanjut lagi kita ngomongin generasi sandwich gitu ya. Nah, penting banget nih Kak Yudi, aku juga baru kepikiran nih tips, aku mau bagiin beberapa tips gitu ya untuk para generasi sandwich. Jadi kan tadi kan kita ngomongin ya generasi sandwich itu membiayai atau punya tanggung jawab untuk mengangkat beban para generasi atas sama bawahnya. Nah, generasi yang bawah ini kalau misalnya dia masih atau udah masuk ke usia produktif, kita sebenarnya bisa ngajak mereka gitu untuk ayo terlibatkan mereka di dalam pekerjaan kita. Jadi beban kita bisa lebih ringan. Nah, kesalahan orang biasa yang udah terjebak nih ya dalam generasi sandwich, terima doang gitu, tapi nggak mencari solusi. Jadi misalnya dia tadinya kasih tunjangan orang tua misalnya 5 juta gitu. Tapi dia nggak tahu nih sebenarnya 5 juta ini dipakai orang tua untuk apa sih. Nah, itu jadi masalah lagi. Nah, kita sebagai mungkin yang tertekan ini, yang di tengah-tengah sandwich ini ya, kita bisa cari tahu juga nih dan bantuin orang tua untuk merencanakan. Kita cari tahu cicilannya berapa sih, kemudian utangnya kamu bayar ke siapa aja, apa yang kamu utangin gitu Pak. Apakah ada aset yang bisa dilikuidin, apakah ada aset beku yang belum dimaksimalkan lagi. Nah, hal-hal itu sebenarnya jadi salah satu tips yang bisa aku bagi ini juga nih gitu kan, buat kalian ya cari tahu gitu hal-hal untuk memperingan beban kalian gitu. Dengan kata lain sebetulnya generasi sandwich ini bisa menyarankan ke orang tuanya supaya uang yang diberikan itu menjadi sesuatu yang produktif ya, dikelola lagi supaya bisa menghasilkan ya. Dan menginventarisir mana lagi nih yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan uang lagi gitu ya. Supaya tidak menjadi beban terus-menerus. Betul. Oke, kalau orang tua yang mungkin masih bisa produktif di usianya saat ini. Tapi kalau anak-anak, kalau misalnya dia memang udah masuk ke usia produktif, ya kita bisa libatkan mereka juga. Karena sekarang Kak Yudi nggak menutup kemungkinan ya. Betul sih. Orang usia 14 tahun udah bisa menghasilkan banyak uang. Kayak gila, bay, gitu kan. Oke. Dan pengalaman Valen nih, aku mau tanya. Ini kan banyak membantu klien-klien. Anak-anak muda juga banyak ya? Wah, gokil sih. Kak Yudi tadi bilang aku muda banget gitu kan. Ya ampun, sekarang banyak banget orang yang lebih muda, lebih hebat lagi dibanding aku. Aku ngerasa kayak, aduh dulu kayak kebanyakan nongkrong gitu ya. Atau kebanyakan main-main kayaknya gitu ya. Jadi mulainya telat gitu. They earn money kan? Karena untuk merencanakan keuangan harus ada uangnya. Butuh uangnya. Nah, sementara anak-anak muda banyak yang mungkin hanya mendapatkan dana dari orang tuanya gitu ya. Yang ditangani Valen selama ini? Nah, ketika misalnya mungkin ngomongin uang, penting tadi balik lagi butuh uangnya. Ketika uang ini belum bisa diinvestasikan dalam jumlah banyak, lebih baik kita fokus dulu menghasilkan uangnya dulu gitu. Kebanyakan atau kesalahan banyak orang ya, mereka fokus ngerencanain. Lah ibaratnya cuma bisa investasi misalnya 10.000 doang gitu kan, itu nggak kerasa ya. Butuh uang lebih gitu biar mungkin imbal hasil yang didapat ya lebih besar lagi gitu kan. Jadi ya mungkin kesalahan orang fokus dengan pengen punya uang banyak gitu. Ya investasi yang sering kita dengar ujung-ujungnya jadi investasi bodong, kena pay later dan lain-lain. Itu mungkin jadi ending yang buruk gitu ya. Nah, generasi muda atau generasi sandwich mungkin bisa gitu dengan tahu atur keuangannya, mulai ngerencanain, tujuannya untuk bisa konsisten, disiplin, menabung gitu ya, berinvestasi dan fokus nih untuk memperbanyak networknya, memperkaya skillnya. Mungkin tuh kedengeran simple ya, tapi wah kalau diseriusin merubah hidup. Artinya sebetulnya banyak anak-anak muda di luar sana yang sudah menghasilkan uang banyak ya. Sekarang kan digitalisasi memungkinkan itu ya. Tapi tidak mampu melakukan perencanaan keuangan. Dan ya memang fokus pada menghasilkan keuangan dulu. Tapi merencanakan keuangan ini bagi mereka juga sesuatu yang sebetulnya harus mereka miliki, tapi mereka belum punya skill itu ya. Iya. Merencanakan keuangan itu sebenarnya tidak sesulit itu gitu ya. Karena kan sebenarnya kita memang butuh kata disiplin itu ya. Disiplin menyisihkan gitu kan, bukan menyisakan ya, gengs gitu kan.
Step pertama bisa dengan mencatat pengeluaran, pemasukan dan pengeluaran. Oke. Mencatat itu Sederhana, bukan ya? sederhana, terdengar sederhana, tapi mencatat itu bukan kita nulis di buku gitu ya. Mungkin tuh zaman dulu banget gitu. Cuma teman-teman zaman sekarang itu udah digital ya, semua serba teknologi. Nah di aplikasi finansialku tuh ada loh Kak Yudi. Oke. Iya. Secara digital gitu loh, bisa terkoneksi gitu sama mutasi kita, mutasi rekening bank. Jadi ya sekarang itu orang cari-cari alasan aja sebenarnya kan. Ada cara mudah gitu loh. Cuma mungkin kalian belum tahu nih. Makanya aku sharing nih ya kan hari ini betul, biar mulai bisa segera merencanakan. Jadi nggak terjebak nih yang belum terjebak di generasi sandwich.